Dalam pendidikan ini disebut dengan beda keyakinan. Dosennya yakin itu salah, mahasiswanya yakin benar. Kan 50%. Setengahnya lah ya, yang kita yang rajin-rajin. Sisanya bondo nekat aja ya, gitu. Betul. Nekat aja. Padahal itu krusial sekali, core-nya pendidikan itu padahal di situ, apalagi di pendidikan tinggi. Pak Yo. Halo. Kok di sini? Bukannya jadwal ujian? Iya sih, baru selesai. Gimana anak-anak sekarang ujian? Gitu deh. Ya, yang sesi ini nih agak bikin jengkel sih. Habis ya masa ya gimana ya, nggak memuaskan lah. Banyak yang pada borderline. Apa sih skill sih? Skillsnya tadi aku dapet yang kayak emergency gitulah, penanganan emergency gitu. Anak semester? Anak semester berapa ya ini? Berarti 3 ya kali ya? 3 atau 5 ya? Anak-anak ganjil lah. Terus gimana performa mereka? Anak-anak zaman now ini? Aku nggak tahu ya, apa sih yang salah gitu ya. Tapi entah ya salah atau bukan. Tapi aku lihat mereka itu kayak yang robotik gitu. Jadi kayak yang Prosedural template, gitu. kayak checklist gitu. Ala-ala pelayan di Iya, biasa kayak yang kakak selamat datang Ya, gitu. Jadi ketemu pasien mereka cuma bilang selamat pagi Bu, perkenalkan saya ini dengan nada yang kayak dibuat-buat gitu loh, yang nggak natural. Tapi itu sih masih oke lah ya, masih bisa diterima gitu. Yang lebih parah. Yang lebih parah adalah mereka itu ngelakuin penanganan darurat gitu kan. Oke, mereka ngelakuin sesuai prosedur A, B, C, D, E itu, tapi tidak disesuaikan nama konteks gitu. Aksi. Ya jadinya kan aneh ya. Kan kayak yang seakan-akan ujian itu kayak simulasi, terus simulasi benar-benar simulasi. Jadi bukan yang benar-benar dilakuin seharusnya kayak Nggak lihat apa konteks gitu. gitu ya. Iya, gitu. Padahal kan mereka mestinya sudah di ini dong, ini kan ujian OSCE kita itu kan di Iya. akhir fase yang mereka sudah 3 semester sebelumnya belajar. Iya. Itu yang bikin aku bingung. Maksudnya kan mereka udah belajar. Terus udah gitu skill-skillnya tuh kan diajarinnya udah pelan-pelan ya, dipotong-potong, kecil-kecil, gampang-gampang, terus baru diajarin yang kompleks. Terus sekarang kita uji gitu. Kok bisa jadi kayak berantakan gitu, kayak yang mereka nggak bisa ngerangkai skill itu gitu. Apa yang salah ya? Nah itu yang jadi pertanyaanku, kan Pak Yoyo yang belajar tuh tentang clinical learning. Kenapa emangnya yang salah itu saya yang juga pernah ikut ngajar, atau bagaimana bikin modulnya, atau nyusun jadwalnya, atau apa sebenarnya? Sebenarnya kalau dari desain kan kita sudah mencoba menerapkan apa yang disarankan literatur gitu. Kalau kita mencoba menerapkan modelnya Python tuh, ada demonstrasi, kemudian dilanjutkan dengan dekonstruksi, dilanjutkan dengan pemahaman atau komprehensif, kemudian dilanjut dengan performance dengan mereka berlatih. Kan kita di demonstrasi kita bahkan sampai nggak cuma dosennya datang terus demonstrasi, tapi bahkan kita sudah siapin videonya. Betul. Kita juga berupaya dengan memberikan hibah-hibah IT untuk membuat para dosen agar bisa membuat video. Kan tujuannya untuk demonstrasi itu, supaya mereka bisa belajar dulu di rumah, kemudian begitu datang, nah mungkin ada pengulangan dari dosennya melakukan demonstrasi, ya, kemudian juga ada sesi penjelasan dari dosennya. Nah, kalau dari tahapan tadi kan dari dekonstruksi itu mereka dosennya menjelaskan, instrukturnya menjelaskan detail kan itu satu persatu gitu ya, langkah demi langkah menjelaskan langkah-langkahnya apa. Setelah itu baru ke comprehension ya. Jadi kita kasih kesempatan mereka untuk kalau teori aslinya sih dia memerintahkan dosen kita untuk dosennya melakukan diarahkan oleh mereka. Kalau di kita kan biasanya kita mix ya, misalnya kita ada diskusi juga, ada ini gitu. Yang mereka masih bingung. Nah, setelah itu nanti ditutup dengan setelah comprehension ditutup dengan performance dengan mereka melakukan, diobservasi oleh
teman-temannya, oleh dosennya, kemudian mendapat umpan balik. Ya sebenarnya sih kalau itu sudah dilaksanakan sih mestinya mahasiswanya bisa ya. Dan bahkan kadang kita melakukan beberapa itu tuh, bahkan kita melakukan beberapa modifikasi. Sebelumnya tadi kita ada biasanya kan ada prioritas kan, mahasiswanya disuruh bikin apa itu? Lesson plan. Itu kan bagian dari unit assessment sebenarnya. Biar mereka apa yang mereka pahami, kita juga jadi tahu. Kemudian apa yang mereka masih bingung dengan apa yang akan dilakukan, gitu kan? Kan sudah ada lesson plan ya, Pak. Ya, tapi masalahnya lesson plan itu kan seringkali juga cuma kayak copy paste sama modul mereka gitu. Terus kalau ya aku sih sebenarnya tahu ya dulu waktu kita TOI diajarin kalau kita harus itu ya demonstration bla bla bla. Tapi kan kadang-kala waktunya juga kalau mau full kayak gitu nggak cukup. 100 menit kita ngajar 10 anak, terus kita harus ngasih feedback satu-satu kan juga kadang kita terkendala juga ya. Ya. Itu. Ya. Ya memang kuncinya di instruktur sih. Ya, dan ya kita mungkin bahan evaluasi kalau performance mahasiswa seperti yang tadi ceritakan dirimu, berarti memang kita perlu evaluasi lagi sih. Maksudnya di mana nih masalahnya? Apakah di pelaksanaan instructional design rancangannya atau mungkin pada instruktur? Karena memang ya tidak mudah sih ya jadi instruktur. Karena ya selain menguasai instructional design tadi mulai dari lesson plan sampai kemudian nanti di ujung kita tambahi dengan refleksi dan umpan balik, memang ada ya keterampilan jadi instruktur itu tidak mudah. Jadi ya setidaknya kan mereka butuh berapa? 7, 8 keterampilan yang harus mereka miliki. Mulai dari kemampuan bertanya, ya kan? Kemampuan menjawab, mendengarkan sebelum mereka menjawab. Kalau karena ini keterampilan klinik ya mereka juga harus mampu mendemonstrasikan dengan baik. Mereka harus mengobservasi dengan baik ketika mahasiswanya melakukan demonstrasi, kemudian ada harus memfasilitasi refleksi. Nah itu tadi mungkin untuk melakukan refleksi kemudian feedback, ya itu kan butuh waktu memang. Apalagi kalau tapi sekarang berapa sih 10 tetap 10 kayak zaman dulu. Tapi mungkin aku rasa dosen tuh butuh satu lagi kemampuan, Pak Yu. Membujuk. Membujuk, maksudnya? Membujuk anak-anak pada mau latihan. Maksudnya mensupport, memotivasi. Betul. Kan mereka itu kadang kita udah kasih lihat kan, udah ada video. Jadi sering kali sih ini ya, frankly speaking ya, kalau pengalaman aku, kadang-kadang kan itu latihannya emang lama untuk satu ini. Jadi kalau dipikir-pikir 100 menit 10 anak nggak mungkin. Tapi kan sebelumnya ada video tuh di Damel mereka. Jadi aku sering nanya tuh, udah pada nonton video belum? Walaupun nggak semuanya bilang udah, tapi kan udah ada yang nonton nih. Jadi aku biasanya terus aku cut, aku nggak demonstrasi karena demonstrasinya diwakilin sama video kan. Terus habis itu aku minta salah satu dari mereka buat langsung yang mendemokan. Aku nanti nonton, temen-temennya nonton, terus kita sama-sama ngasih feedback. Biasanya aku nyuruh temennya dulu yang ngasih feedback, ini kira-kira apa nih yang kurang sama temenmu, coba kamu yang lakuin kayak gitu. Nah sebenarnya kalau caranya kayak gitu hampir sama sih, bener nggak sih? Bisa aja karena memang ada banyak modifikasi dari dari Python model tadi. Ada modifikasinya dari 4 ini tetap, terus ditambah tadi persiapan, need assessment, mesti tutup dengan feedback dan refleksi. Ada juga kayak kemarin nih masa-masa pandemi. Nah itu yang tadi ceritain. Jadi kita menggabungkan antara Python ini dengan Flip Classroom. Jadi dimodifikasi. Jadi demonstrasinya diganti video. Mereka nonton dulu. Jadi harapannya di nonton itu kemudian nggak cuma nonton karena kita upload di electronic library kita. Harapannya di situ nonton. Kemudian mahasiswa juga bisa melakukan diskonstruksi juga. Jadi di videonya nggak cuma video demonstrasi, tapi menjelaskan detail di videonya, mendetekan langkah demi langkah kenapa ini harus dilakukan dan sebagainya, sehingga mahasiswa sampai pada level comprehension. Jadi mereka memahami gitu. Kemudian, mungkin mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya dalam rangka comprehension itu. Nah, kemudian sehingga ketika ketemu langsung langkah ke yang terakhir, yaitu performance. Jadi mereka melakukan dulu. Jadi di awal itu begitu sesi dimulai, mereka melakukan, diamati oleh teman-teman semuanya, gitu ya, gitu. Kemudian setelah mereka melakukan, nah di sini tugasnya pembimbing tadi melakukan keterampilan yang observasi dan mengamati observasi. Nah, kemudian setelah mengamati, apa yang diamati? Ya tentu saja apa yang sudah benar, apa yang masih harus diperbaiki. Nah setelah itu, mungkin sebelum feedback,
tadi refleksi dulu, tanya kepada mahasiswanya. Nah, di sini kita biasanya menggunakan pendataan kan. Iya, Mahasiswanya betul. minta untuk menurut kalian apa yang sudah Baik, benar. iya. Kemudian dosennya baru menyampaikan kalau menurut dosennya, menurut instrukturnya apa yang sudah benar. Kemudian menurut mahasiswa apa yang masih kurang, masih salah, kenapa masih kurang salah. Kemudian dosennya menyampaikan mana yang masih kurang dan masih salah. Nah, di sini biasanya tambahin peran terakhir tuh, kemampuan terakhir yang mesti dimiliki pembimbing, yaitu biasanya di ujung sih, manajer referensi. Jadi mereka selanjutnya Suruh apa nih ngapain? untuk apa? Mungkin selain video yang sudah ada, mungkin mereka bisa baca panduan apa, buku apa, gitu. Atau kalau mungkin dosennya punya juga mungkin YouTube, mungkin saluran lah buku yang mereka buat, gitu channel atau mungkin punya media sosial yang bisa digunakan. Bisa nonton itu untuk melengkapi pemahaman mahasiswa yang masih kurang. Nah, cuma mungkin ya waktunya. Iya, waktu terutama. Terus sekarang ini, akhir-akhir ini itu yang aku merasa banget kadang ngajar itu jadi kayak yang agak bad mood itu kalau ketemu kelompok yang kita tuh harus sampai yang ngancem-ngancem gitu untuk mereka perform ke depan, untuk latih, kemudian kita kasih feedback. Iya, jadi itu juga jadi problem banget. Makanya aku bilang, instruktur harus ditambah keterampilannya, membujuk. Jadi kayak bujukin anak kecil gitu loh, ayo dek maju gitu, nggak apa-apa salah gitu loh. Iya, itu problem juga tuh. Karena sebenarnya kan kalau dari sisi umur, mereka itu kan pembelajar dewasa ya. Nah, seharusnya memang challenge-nya adalah pembelajar dewasa itu kan harus dimunculkan the need to know-nya, rasa ingin tahunya, rasa tahunya. Nah, supaya the need to know-nya muncul, ya tegasnya dosen lagi memang berat sih jadi dosen jadi situ. Jadi harus mampu kasih contoh, melakukan orientasi, kemudian memunculkan tadi need to know, kemudian menggunakan prior knowledge yang mahasiswa bisa yang sudah miliki. Karena kan kita kalau ditanya atau mahasiswanya kan kita langsung menjelasin gitu. Padahal pembimbingnya bisa tuh mengoreksi dulu, mengeksplor dulu yang mahasiswa pahami apa. Karena kan mereka sudah lama kan jadi pembelajar itu kan sudah lama. Sudah lama banget. Materi juga apalagi kita sudah siapkan di iLibrary. Jadi mestinya dimunculkan tuh pertanyaan tentang yang kamu pahami apa, setelah itu baru munculkan. Nah, sehingga penggunaan prior knowledge harapannya di situ terjadi, kemudian confidence-nya mahasiswa muncul, kemudian otonomi dia, self konsep dia sebagai pembelajar. Kan kalau mahasiswa pastinya yang menentukan belajar itu dia. Memang motivasi itu menjadi penting. Nah, memang jadi dosen rumitnya gitu. Karena ya dalam teorinya self regulated itu kan pembimbing memang penting karena dia merancang instruksional, dia memfasilitasi pembelajaran. Tapi itu nggak akan jalan kalau mahasiswanya tidak termotivasi, tidak terlibat, tidak berpartisipasi secara aktif. Nah, aku yang masih juga bertanya-tanya sampai sekarang itu, gimana caranya cepet gitu loh fase membujuknya itu. Cepat gitu ya? Jadi biar ya karena kan itu tadi 100 menit, 100 menit 10 mahasiswa. Itu kan kalaupun kita berhitung matematika, artinya setiap mahasiswa itu cuma punya 10 menit. Itu pun habis kan untuk 10 mahasiswa 10 menit untuk ngelakuin performance skill itu. Padahal belum tentu mereka udah paham skillnya kan. Ya, pada akhirnya memang kita perlu breakdown lagi sih, merinci lagi, mengevaluasi satu persatu di antara tiga pihak tadi, mahasiswa, kurikulum, instruktur, sama mahasiswa. Gitu. Karena ya pasti ketiga-tiganya memberikan sumbangsi. Ketika kemudian performance kita masih bermasalah, ya walaupun kita juga perlu cek ya, nanti berapa persen, karena kan wajar lah kalau dalam sebuah penilaian sekian persen, selama itu less than 10 kan sebenarnya, selama itu kurang dari 10% kan artinya permasalahannya mungkin tidak pada sistemnya, memang pada individu mahasiswanya. Yang nanti ujung-ujungnya mungkin kita perlu ngecek ulang seleksi dan sebagainya sih. Cuma tetap aja sebagai bagian dari evaluasi program, proses penjaminan mutu, ibu mutu, itu kan kita perlu mengecek ulang lah kurikulumnya dari sisi dosennya, dari sisi mahasiswanya gitu. Iya sih, ya memang sih kalau dipikir-pikir kan kadang kita ya akulah sebagai dosen gitu. Terus ini posisi sebagai penguji, kan kita punya ekspektasi saat kita nguji mahasiswa tuh. Aku kemarin tuh udah bersusah payah mengajari mereka. Ini dari sisi romantismenya kita sebagai dosen ya. Sudah susah payah ngajarin mereka, bersabar saat ngadepin mereka yang susah disuruh berlatih dan sebagainya. Terus pada waktu perform gitu ternyata memang nggak betul-betul nggak sesuai ekspektasi kita. Wah, nggak cuma patah hati, itu mah langsung hancur lebur. Gue
masalahnya aku tuh jadi kayak yang galau gitu ngasih nilai kan, jadi kayak aduh kalau menurut rubrik sih nih anak 0, tapi mosok ya aku mau ngasih 0 gitu-gitu kan, ya tahu sendiri lah kegalauan emak jadi penguji gitu kan. Sebenarnya kalau patah hati pada evaluasi sih sangat ini ya, mungkin karena mungkin mahasiswa perform tidak sesuai dengan learning objective atau capaian pembelajaran yang kita sudah tetapkan. Yang tidak boleh ada patah hati di awal. Nah, kadang-kadang tanpa sadar instruktur atau dosen itu menuntut mahasiswanya sudah perform saat latihan. Iya, berada di level yang sama dengan yang lebih parah itu tadi berada di level yang sama dengan dosennya. Gitu. Sehingga ketika mahasiswa melakukan kesalahan, kenapa nggak gini, kenapa gini, lupa bahwa itu adalah mahasiswa yang mungkin memang sudah nonton videonya, mungkin sudah belajar teorinya, tapi ya kan mereka belum pernah menerapkan itu. Sementara instrukturnya mungkin sudah praktek, sudah terlibat dengan banyak pasien dan sebagainya. Jadi sama namanya prosedur itu mungkin sudah di luar kepala ya sudah melakukan. Sudah betul-betul kan master. Tinggal gini ya. Sementara bagi mahasiswa kan, ya saya mikirnya aja mumet. Iya, loading lama ya. Masih mencoba loading, mengumpulkan dari teori, video, menerjemahkan ke dalam performance saat dia praktek gitu kan, simulasi. Itu rumit gitu. Jadi ya memang itulah. Biasanya aku selalu bilang kalau instruktur itu ya memang harus sabar dan bijaksana gitu. Jadi sabar dengan perkembangan si mahasiswa dan bijaksana dalam melakukan intervensi pembelajaran, apalagi ini yang sifatnya skills ya. Ya, dan ya memang intinya kalau memang baru keluar tuh emang rasanya emang ingin venting ya. Melampiaskan semua emosi yang tadi selama di ruang ujian itu. Tapi nggak semua dong. Ya enggak, cuman memang kebetulan kemarin hari ini tuh kemarin sih masih oke ya. Tapi hari ini tuh aku emang rada-rada episode yang buram gitu ya. Jadi hampir satu rombongan itu semuanya jelek. Jadi kayak yang sedihnya bertambah-tambah gitu. Kalau cuma 1-2 oke lah sedih doang. Tapi kalau ini kayaknya kayak betul-betul patah hati kayak omongan tadi. Halo. Ada apa nih? Saya mahasiswa bimbingan yang meminta tanda tangan tadi sudah janjian. Iya. Jam berapa sih? Oh iya ya. Gitu. Oke. Tadi kamu hujan? Iya dok, saya habis ujian keterampilan tadi. Iya tadi ketemu dok. Di mana? Gimana? Kita lagi ngobrolin tadi, beliau lagi curhat. Oh gitu dok. Gimana dok? Karena deg-degan nih saya dok jadi. Mahasiswanya ya performance-nya tidak seperti ekspektasi. Waduh. Suara mahasiswa. Gimana tuh? Tadi ujian gimana? Lumayan ya dok, sebenarnya kalau menurut saya sudah sesuai dengan yang saya pelajari selama ini juga. Saya sudah melakukan sesuai checklist, sudah belajar juga. Cuma memang mungkin ada beberapa yang kurang maksimal sih dok. Dalam pendidikan ini disebut dengan beda keyakinan. Dosennya yakin itu salah, mahasiswanya yakin benar. Iya, sering terjadi dok berarti ya. Tapi kita tadi ngobrol. Iya, dok. Itu kan sudah diajarkan tuh di Skills Lab, di pembelajaran keterampilan klinik. Tapi kenapa ketika perform bermasalah? Nah, kalau dari Mbak Nancy, kalau dari mahasiswa, emang gimana sih pembelajaran keterampilan klinik yang dialami? Biasanya masih kendalanya apa? Mungkin kebanyakan kayak kurang latihan gitu ya dok ya. Karena kan sesi BCT itu biasanya hanya sekali, yang membahas topik tertentu itu biasanya hanya sekali. Jadi dan itu pun belum tentu semuanya kedapatan latihan ditonton langsung sama instrukturnya. Jadi bisa jadi kita juga cuma latihan ditonton teman-teman aja. Mungkin instrukturnya sibuk gitu. Itu Bu, satu tuh kendala ya. Jadi waktu, maksudnya untuk satu tema biasanya satu sesi gitu ya. Nah tadi latihannya kurang. Nah yang jadi masalah tadi kuncinya yaitu kadang ada instruktur. Ya, struktur juga manusia ya. Kadang ada salah dan dosa gitu. Nah, maka ketika itu tidak ada, hanya perform di depan mahasiswa. Dampaknya apa sih ketika tidak ada instruktur bagi mahasiswa? Mungkin kalau sesama mahasiswa kan kemungkinan ya ilmunya segitu-gitu aja ya dok. Kita nggak tahu aslinya harusnya seperti apa. Walaupun kita sudah mengikuti checklist, tapi kan yang bisa memberitahu mana yang benar, mana yang salah itu sebenarnya hanya. Itu kebetulannya ya. Jadi butuh justifikasi, klarifikasi. Betul, dokter. Ini sudah benar, ini masih salah, gitu. Dan tentunya untuk memperbaiki yang masih salah itu apa, gitu. Dan masalahnya kalau dari mahasiswa, ujung-ujungnya pasti lari ke checklist lagi ya. Iya, betul. Kita sama-sama tahu, gitu. Tapi sebenarnya salahnya di mana, kira-kira kurangnya apa, kurangnya itu harusnya gimana, agar itu tidak bisa menutup itu, gitu. Jadi butuh
butuh feedback gitu feedbacknya. ya, feedback yang membangun lah gitu dari instruktur ketika itu tidak ada. Mungkin 100% tidak ada enggak sih, karena pasti di cancel kan. Sebagian Tapi mungkin terlambat gitu. Ketika itu terlambat jadi masalah juga. Iya Gitu. dong. Selain itu apa lagi biasanya? Selain kurang latihan, waktunya kan 10/10 ya, biasanya per 10 kan satu klub berapa? 10/10 kan? 10. 10 orang, kemudian pengen satu performa satu-satu, mendapatkan umpan balik satu-satu. Mungkin dalam 100 menit ya bisa dimaklumi lah ya remitnya. Misalnya apa lagi? Kan kita sudah sediain video tuh. Itu dipakai nggak sih? Kadang-kadang dipakai sih, Dok. Ketika kami memang Nggak, kalau mau sesi, besok mau sesi nih. Kan sebenarnya rancangannya kan harapannya mahasiswa belajar dulu dong, baca dulu, nonton dulu. Seberapa persen itu sering terjadi? ya mungkin kalau dikatakan 50%. Setengahnya lah ya, yang kita yang rajin-rajin. Sisanya bondo nekat aja ya, gitu. Betul. Nekat aja. Pakai ketika- lesson plan aja, Oh, Dok. oke. Dari lesson Nah, plan. tadi cerita tuh lesson plan. Biasanya lesson plan-nya katanya biasanya ya udah tinggal copy and paste gitu. Ya, Dok, biasanya satu copy paste, terus yang satunya copy paste yang satunya lagi. Gitu. Tapi ditonton nggak sebenarnya? Kalau yang tidak menonton tahu nggak? Mungkin ada yang pernah cerita teman-teman yang nggak mungkin lah kalau nggak punya waktu untuk nonton. Lebih kenapa sih? Kenapa? Itu kan sebenarnya kalau nonton dulu kan lumayan. Setidaknya ada pengetahuan awal lah. Kalau kita bahasa kerennya prior knowledge-nya lah sebelum on action kan lumayan tuh bekali. Mungkin merasa kurang butuh ya, Dok, ya, karena dari I ini see. dari lesson plan aja kita udah tahu mau belajar apa aja. Gitu Terus ya. ekspektasi, mungkin dari ekspektasi juga, Dok, karena ekspektasinya kan nanti akan diajarin Ya, seperti ini gitu, itu. Dok. Jadi lesson plan bermasalah karena merasa cukup dengan lesson plan. Jadi tidak perlu nonton, tidak perlu baca lebih dalam. Ujung-ujungnya juga. Tapi itu benar sih. Karena waktu saya di sekolah gitu di Eropa, ada teman-teman dari Asia itu begitu. Cara pandangnya orang Asia itu begitu. Jadi kalau disuruh nanya itu pada diem. Alasannya. Nanti juga ujungnya dijelasin. Nah itu juga tuh disuruh video, sudah buku, nanti juga ujung-ujungnya diceritakan. Oke, jadi intinya belum muncul ya. Jadi PR-nya memang seperti yang tadi disebutkan, Bu, memunculkan the need to know, kerasaan ingin tahu, motivasinya, dan mungkin perlu penjelasan lebih detail kali ya. Sebenarnya lesson plan itu tujuannya buat apa, dan lesson plan kan nggak cuma nulis sebenarnya. Harapannya ketika dia menulis lesson plan, dia sudah paham, sudah ada lope-lope udara, sudah tahu gitu, itu mau ngapain gitu. Sehingga dia tinggal menuliskan harapannya. Tapi some student mungkin berpikir tidak seperti itu, sehingga ya tinggal. Oke, selain itu, apa lagi itu masalahnya? Kalau pas pembelajaran keterampilan klinis, selain instrukturnya terlambat, apalagi itu karena lesson plan tidak working nih, video tidak jalan. Nah, kalau video tidak jalan, berarti kan dia hanya mengandalkan sesi 2 jam Ya, itu betul, kan? Dok. Makanya itu. Gitu. Makanya kami merasa kurang tuh mungkin karena banyak yang hanya mengandalkan itu. Nggak ada waktu lagi untuk mengulang gitu ke depannya. Ada sih, Dok. Kami kan ada latihan dengan asisten mahasiswa Oke. juga. Oke, ada asisten mahasiswa ya, Iya, membantu ya. Dok. Tapi Cuma ya memang kalau dari pengalaman yang akhir-akhir ini mungkin ada beberapa arahan yang perlu direvisi gitu. Mungkin dari asisten mahasiswa juga butuh pelatihan ulang gitu, Dok. oke, performance-nya dari asisten juga macam-macam gitu ya. Iya, Dok. Oke. Kalau dari instruktur selama ini gimana? Secara overall, selain masalah tadi ya terlambat, kemudian ya jadi masalah apa lagi biasanya dari instruktur masalah yang lainnya yang sering kita hadapi dari dosennya? Sering dihadapi dari itu. Kayaknya ada juga sih, Dok, yang maksudnya hanya mencontohkan terus udah disuruh latihan sendiri gitu. Tuh juga ada beberapa yang modelnya seperti itu. Atau ada beberapa yang lebih baik mengobrol, maksudnya membahas ini tapi untuk prosedur gitu masih tetap suruh latihan sendiri gitu. Oh, oke. Tapi kalau dari kemampuan mereka bertanya, menjawab, mengobservasi, mendemonstrasikan, biasanya sering terjadi terus memberi umpan balik, refleksi. Biasanya paling bermasalah yang mana? Mungkin malah umpan baliknya ya, Dok. Umpan balik ya, dalam memberikan umpan balik ya. Iya, Dok. Padahal itu krusial sekali, core-nya pendidikan itu padahal di situ, apalagi di pendidikan tinggi. Bu, ada yang mau ditanya nggak? Enggak sih. Oke, mau bimbingan kan? Oke, kita ini. Bu Rara, kita pamit dulu. Ya, oke. Ada urusan skripsi yang harus diselesaikan. Terima kasih, Dokter. Oke Bu, ada yang mau tanya? Kita ada ini soalnya mau bimbingan bisnis skripsi yang harus diselesaikan. Iya, enggak sih.
cukup. Oke. Oke, Mbak Nana, kita ke ruangan, Siap, Dok. kita bahas. Oke, Bu. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Yuk. Lagi Sukses dokter, ya. terima kasih dokter. Oke, sudah sampai di mana?